Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 3 di video pembelajaran manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang motivasi dan kepemimpinan. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian motivasi. Menurut Rance dan Raven, sebagaimana dikutip Stoner, Freeman, dan Gilbert 1995, motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Atau, motivation is the set of force that cause people to behave in certain ways. Perilaku yang diharapkan untuk ditunjukkan oleh tenaga kerja di perusahaan tentunya perilaku yang akan menghasilkan kinerja terbaik bagi perusahaan dan tentunya bukan sebaliknya. Kinerja terbaik menurut Griffin tahun 2000 ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama motivasi atau motivation, yaitu yang terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua ada kemampuan atau ability, yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Dan yang ketiga ada lingkungan kerja atau the work environment, yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Motivasi sebagai pendorong individu. Berdasarkan gambar, proses bagaimana perilaku seseorang ditunjukkan oleh motivasinya dimulai ketika seseorang menyadari bahwa dirinya memiliki kebutuhan atau kesenjangan atas kebutuhan tertentu, katakanlah pendapatan yang minim. Maka akibat pendapatan yang minim tersebut, orang tersebut kemudian melakukan tindakan pencarian jalan keluar untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Maka langkah berikutnya adalah orang tersebut mungkin akan melakukan pencarian kerja alternatif atau bekerja lebih keras sebagai bentuk perilaku guna memenuhi kebutuhan akan pendapatan yang memadai. Setelah kerja keras dilakukan atau pekerjaan lain didapatkan, dirinya akan mengevaluasi apakah yang didapatkan olehnya sebagai akibat kerja keras atau pekerjaan barunya telah memenuhi keinginan dirinya untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau tidak. Sekiranya ya, maka dirinya akan menentukan kebutuhan bagi masa yang akan datang. Selain daripada itu, sekiranya dari hasil kerja kerasnya tidak memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik, maka dirinya mungkin akan melakukan pencarian kembali alternatif guna memenuhinya tersebut. Beberapa pendekatan mengenai motivasi. Yang pertama, pendekatan tradisional atau dikenal sebagai Traditional Model of Motivation Theory. Pendekatan ini memandang bahwa pada dasarnya manajer memiliki kinerja yang lebih baik dari pekerja, dan para pekerja hanya akan menunjukkan kinerja yang baik sekiranya diiming-imingi dengan kompensasi berupa uang. Yang kedua yaitu pendekatan relasi manusia atau Human Relation Model. Pendekatan ini seringkali dikaitkan dengan Elton Mayo dan para pengikutnya. Mayo justru menemukan bahwa pekerjaan sama yang terus-menerus dilakukan akan menyebabkan kebosanan dan justru berimplikasi pada penurunan motivasi. Mayo menganggap bahwa kontak sosial atau relasi antar manusia justru akan membantu dan memelihara motivasi para pekerja. Pada intinya, manajer semestinya berkewajiban untuk membantu para pekerja untuk melakukan interaksi sosial di lingkungan pekerjaannya dan membuat merasa diperlukan dan penting bagi perusahaan, yang oleh karena itu mereka akan menunjukkan kinerja terbaik bagi perusahaan. Yang terakhir yaitu pendekatan sumber daya manusia atau Human Resource Model. Pendekatan ini mengkritisi simplifikasi atau penyederhanaan pandangan terhadap pekerja yang hanya didasarkan pada uang dan interaksi sosial. Menurut pendekatan ini yang seringkali dikaitkan kepada Douglas McGregor, para manajer perlu menyadari bahwa pada dasarnya manusia dapat dikategorikan ke dalam dua jenis karakter, yaitu tipe X dan tipe Y. Sumber daya manusia bertipe X memiliki kecenderungan sebagai orang yang malas untuk bekerja dan hanya akan bekerja jika dipaksa untuk bekerja. Sedangkan manusia bertipe Y di mana memiliki kecenderungan yang bertolak belakang dengan mereka yang bertipe X. Para pekerja yang bertipe Y ini memandang bahwa pada dasarnya bekerja tidak berbeda jauh dengan bermain atau beristirahat. Sangat tergantung kepada pekerja dalam hal bagaimana menyikapi dan menjalaninya. Selanjutnya yaitu perbandingan 3 pendekatan dalam memandang motivasi pekerja. Asumsi. Pendekatan tradisional. Pertama, pekerjaan pada dasarnya merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh setiap orang karena merupakan suatu beban. Kedua, apa yang seseorang lakukan tak lebih penting dari apa yang dapat diperoleh oleh seseorang. Ketiga, hanya sedikit orang yang mau dan mampu mengerjakan pekerjaan yang kreatif, inovatif, dan penuh tantangan. Pendekatan relasi manusia.
Pertama, pada dasarnya manusia ingin dianggap penting dan berguna. Kedua, manusia ingin merasa dimiliki serta diakui secara individual dalam lingkungan sosial. Ketiga, perasaan sebagaimana yang disebutkan dalam asumsi pertama dan kedua adalah lebih penting daripada kompensasi berupa uang. Pendekatan sumber daya manusia. Yang pertama, pekerjaan pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang tidak disukai. Para pekerja ingin memberikan kontribusi terhadap suatu tujuan yang memberikan manfaat. Kedua, hampir semua orang pada dasarnya dapat melakukan sesuatu yang kreatif, inovatif, dan penuh tantangan, daripada sekedar menjalankan tugas yang diperintahkan kepada mereka. Kebijakan yang dapat dilakukan. Pendekatan tradisional. Pertama, manajer harus memberi perintah dan mengawasi bawahan dalam setiap pekerjaan. Kedua, manajer harus menerjemahkan pekerjaan ke dalam bentuk perintah yang sederhana, spesifik, dan jelas agar mudah untuk dikerjakan oleh bawahan. Ketiga, manajer harus membuat jadwal pekerjaan yang secara rutin dan perinci dan mengordinasikannya setiap saat. Pendekatan relasi manusia. Pertama, manajer bertugas untuk menciptakan suasana di mana pekerja menganggap dirinya penting dan bermanfaat bagi perusahaan. Kedua, manajer perlu untuk selalu mengakomodasi usulan dari bawahan dan memastikan bahwa para pekerja selalu mendapatkan informasi terkini mengenai pekerjaan. Ketiga, manajer perlu memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk melakukan inisiatif dan kemandirian dalam setiap pekerjaan. Pendekatan sumber daya manusia. Manajer perlu memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia didayagunakan dan dimanfaatkan secara optimal. Kedua, manajer perlu mewujudkan suasana pekerjaan yang dapat mendorong seluruh sumber daya manusia bekerja berdasarkan kemampuannya masing-masing. Ketiga, manajer perlu mendukung adanya partisipasi dari para pekerja dalam hal bekerja, berinisiatif, dan melakukan pekerjaan secara mandiri. Harapan. Pendekatan tradisional. Pertama, para pekerja akan melakukan pekerjaan jika upahnya memadai dan manajer bertindak adil. Kedua, jika pekerjaan yang harus dilakukan jelas dan para pekerja diawasi secara ketat, maka para pekerja akan mampu bekerja sesuai dengan standar. Pendekatan relasi manusia. Pertama, adanya transparansi informasi yang memadai antara atasan dan bawahan serta keterlibatan para pekerja dalam berbagai keputusan akan memuaskan kebutuhan para pekerja untuk diperhatikan dan dianggap penting serta berguna. Kedua, pemuasan terhadap kebutuhan para pekerja untuk dianggap penting dan berguna akan meningkatkan moral dan semangat para pekerja dan pada akhirnya mereka akan bersedia untuk bekerja sama. Pendekatan sumber daya manusia. Pertama, peningkatan keterlibatan pekerja dalam berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan akan menyebabkan terjadinya peningkatan kerja dan efisiensi. Kedua, kepuasan kerja akan terwujud melalui berbagai hasil positif yang dapat ditunjukkan oleh para pekerja dalam setiap kesempatan. Selain ketiga pendekatan tersebut, terdapat perspektif lain yang mencoba menjelaskan lebih lanjut mengenai teori motivasi atau dikenal sebagai perspektif kontemporer mengenai motivasi. Terdapat tiga perspektif kontemporer dalam melihat bagaimana motivasi menjadi kekuatan pendorong bagi individu untuk berperilaku. Ketiga perspektif tersebut adalah perspektif kebutuhan atau need perspektif, perspektif keseimbangan dan keadilan atau equity perspektif, perspektif pengharapan atau ekspektansi perspektif, perspektif penguatan atau reinforcement perspektif, dan perspektif penyusunan tujuan atau goal setting theory. Perspektif kebutuhan atau need perspektif mengenai motivasi. Teori hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs dari Abraham Maslow. Teori ini diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Abraham Maslow. Maslow menyatakan bahwa orang-orang atau individu termotivasi untuk berperilaku dalam pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhannya yang terdiri dari 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fisik atau physical needs. Yang kedua ada kebutuhan keamanan atau safety and security needs. Yang ketiga ada kebutuhan sosial atau social atau belonging needs. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Yang kelima atau terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Teori ERG dari Alderfer. ERG merupakan singkatan dari Existence, Related Needs, and Growth. Teori ini diperkenalkan oleh Clayton Alderfer. Pada dasarnya Alderfer setuju dengan Maslow bahwa kebutuhan manusia atau individu yang mendorong seseorang untuk termotivasi dalam melakukan sesuatu bersifat hierarkis atau memiliki tingkatan.
Namun Alderfer memiliki setidaknya dua perbedaan dibandingkan dengan Maslow. Perbedaan pertama adalah bahwa Alderfer hanya membagi tingkatan kebutuhan manusia menjadi kebutuhan existence atau kebutuhan mendasar manusia untuk bertahan hidup, kebutuhan relatedness atau kebutuhan untuk melakukan berinteraksi dengan sesama, dan kebutuhan growth atau kebutuhan untuk menyalurkan kreativitas dan bersikap produktif. Dapat dikatakan teori kebutuhan ERK dari Alderfer ini merupakan versi lain dari tingkatan kebutuhannya Abraham Maslow. Perbedaan yang kedua adalah bahwa Alderfer cenderung berpandangan bahwa kebutuhan seseorang sekalipun bersifat hierarkis akan tetapi bersifat tidak tetap. Artinya, jika kebutuhan seseorang telah mencapai suatu kebutuhan atau relatedness-nya setelah sebelumnya kebutuhan eksistennya terpenuhi, maka ada kemungkinan bahwa seseorang tersebut akan membutuhkan kembali kebutuhan eksistennya. Demikian pula sekiranya kebutuhan growth telah tercapai. Itu tidak berarti bahwa orang tersebut tidak membutuhkan kembali kebutuhan relatedness dan growth-nya. Ini yang dimaksud dengan sifat tidak tetapnya tingkatan kebutuhan dari teori ERK ini. Teori tiga kebutuhan Atkinson dan MC Slilen. Selain Maslow dan Alderfer, di antara pemikir lain yang memperkenalkan teori kebutuhan adalah John W. Atkinson. Atkinson menyatakan bahwa terdapat tiga jenis kebutuhan manusia yang mendorong seseorang untuk termotivasi dalam berperilaku dan melakukan sesuatu. Yang pertama ada kebutuhan untuk berprestasi. Yang kedua ada kebutuhan untuk berafiliasi. Dan yang ketiga ada kebutuhan akan kekuasaan. Yang pertama, teori kebutuhan untuk berprestasi. Teori tiga kebutuhan ini pada giliran berikutnya dikembangkan dan dipopulerkan oleh David MC Slilen melalui hasil riset empirisnya yang dapat dilihat dalam bukunya The Achieving Society yang diterbitkan sekitar 1961. Yang berarti sebuah organisasi yang memiliki orang-orang yang ber-NACH tinggi maka akan memiliki kinerja yang tinggi. Adapun sebuah organisasi yang memiliki orang-orang yang ber-NACH rendah akan cenderung memiliki kinerja yang rendah pula. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk berafiliasi. Di sisi kebutuhan untuk berafiliasi, MC Slilen memandang bahwa kebutuhan ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan oleh Elton Mayo. MC Slilen menjelaskan bahwa sekalipun seseorang dapat melakukan komunikasi dan interaksi secara lebih cepat dan hemat melalui kemajuan teknologi seperti telepon serta berbagai alat telekomunikasi lainnya, kebutuhan akan berinteraksi sosial tetap menjadi sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Artinya, seseorang tetap memiliki kebutuhan akan interaksi sosial. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Di sisi kebutuhan akan kekuasaan ini, MC Slilen memandang bahwa kebutuhan ini terkait dengan tingkatan dari seseorang dalam melakukan kontrol atas situasi dan lingkungan yang dihadapinya. Hal ini terkait dengan apa yang dinamakan sebagai kesuksesan dan kegagalan bagi seseorang. Kekhawatiran akan kegagalan bagi seseorang barangkali dapat menjadi dorongan motivasi untuk sukses. Sebaliknya bagi yang lain, kekhawatiran terhadap kesuksesan mungkin merupakan dorongan motivasi baginya. Yang selanjutnya yaitu teori dua faktor dari Herzberg. Yang pertama ada motivating factors. Dalam hal ini kami mengambil inti-inti yaitu pertama kesempatan untuk berprestasi atau achievement, pengakuan dalam lingkungan pekerjaan atau recognition. Ketiga yaitu kesempatan untuk bertanggung jawab atau responsibility. Keempat yaitu kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan diri atau advancement and growth. Selanjutnya ada hygiene factor. Faktor pendorong kepada ketidakpuasan dalam pekerjaan atau hygiene factor adalah kebutuhan yang terdapat dalam seseorang akan kondisi dari lingkungan pekerjaannya yang jika kebutuhan akan kondisi lingkungan yang diinginkannya tidak terpenuhi, maka dirinya akan mengalami ketidakpuasan dalam lingkungan pekerjaannya. Kebutuhan akan kebijakan dan administrasi perusahaan yang jelas dan adil atau company policy and administration. Kedua ada supervisi yang memadai atau supervision. Ketiga ada keserasian hubungan dengan supervisi atau relationship with supervision. Ketiga ada kondisi pekerjaan yang kondusif atau working condition. Yang kelima ada gaji atau upah yang layak atau salary. Keenam ada hubungan yang baik antar pekerja atau relationship with peers. Adanya penghargaan terhadap kehidupan pribadi atau personal life, hubungan yang serasi dengan bawahan atau relationship with subordinates. Selanjutnya ada kejelasan status pekerjaan atau job status. Terakhir ada masa depan dari pekerjaan yang dijalani atau job safety.
Perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi atau equity theory. Motivasi individu ditentukan oleh kesesuaian antara job input dan job rewards. Perspektif keseimbangan dan keadilan atau equity perspektif mengenai motivasi berangkat dari asumsi dasar bahwa termotivasi tidaknya seseorang dalam organisasi atau lingkungan pekerjaan sangat bergantung kepada anggapan apakah dirinya mendapatkan perlakuan yang adil ataukah tidak dalam hal penghargaan yang diterimanya. Dalam job input yaitu ada usaha, kemampuan, keahlian, loyalitas, waktu, dan kompetensi. Dalam job rewards, ada upah, kepastian, dan keamanan kerja, benefit, peluang karir, status, dan peluang promosi. Selanjutnya ada perspektif pengharapan mengenai motivasi. Perspektif pengharapan atau ekspektasi perspektif dapat dikatakan merupakan kelanjutan dari perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi. Perspektif ini memandang bahwa motivasi seseorang dalam berperilaku dan bekerja sangat tergantung pada berbagai pilihan penghargaan yang akan diperolehnya berdasarkan tingkatan perilaku dan pekerjaan yang akan dilakukannya. David Nadler dan Edward Lawler mengemukakan beberapa asumsi sebagaimana dikutip oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert 1955 yang terkait dengan perilaku seseorang dalam organisasi yang dikaitkan dengan harapan seseorang dalam organisasi tersebut. Keempat asumsi tersebut adalah A. Perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor individu dan berbagai faktor lingkungan. Kedua, perilaku individu dalam organisasi senantiasa ditentukan oleh kesadaran dari keputusan setiap individu. Ketiga, individu memiliki keragaman kebutuhan, pengharapan, dan tujuan. Keempat, masing-masing individu cenderung akan berperilaku berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang terkait dengan harapan mereka. Keempat asumsi tersebut di atas menjadi dasar apa yang dinamakan sebagai model pengharapan atau ekspektasi model mengenai motivasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert 1965 terdapat 3 komponen utama dari model pengharapan ini yaitu A. Pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh atau outcome performance expectancy. Setiap orang senantiasa memiliki harapan terhadap sesuatu yang akan diperoleh jika mereka menunjukkan perilaku tertentu. Seseorang yang berpikir untuk memperbaiki cara kerjanya di perusahaan mungkin memiliki berbagai perkiraan terhadap apa yang akan diperolehnya sebagai akibat perbaikan yang mungkin akan dilakukan tersebut. Apa yang akan diperolehnya bisa jadi sebuah bonus, pujian, atau malah sebaliknya. Tidak ada sesuatu yang diperoleh olehnya. B. Dorongan terhadap motivasi atau valence. Komponen ini merupakan tindak lanjut dari pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh. Jika seseorang memiliki perkiraan bahwa kinerja yang baik akan berakibat pada perolehan yang sesuai dengan yang ia harapkan, katakanlah sebuah bonus. Hal tersebut akan menjadi sebuah dorongan terhadap motivasi atau valence yang ada pada dirinya. C. Pengharapan akan usaha yang perlu dilakukan atau effort, performance expectancy. Komponen ketiga ini merupakan langkah lanjutan dari kedua komponen di awal. Jika seseorang telah mengetahui bahwa suatu tindakan akan memberikan hasil atau balasan yang memandang memadai dan sesuai dengan harapan, dan dirinya kemudian akan termotivasi olehnya, maka seseorang akan menindaklanjuti dengan tindakan yang akan memberikan balasan atau hasil yang terbaik bagi dirinya. Kinerja yang lebih baik seperti apa kira-kira yang akan memberikan balasan yang sesuai dengan apa yang diharapkannya? Pada dasarnya, seseorang akan memilih tindakan yang akan memaksimumkan harapan-harapannya. Penghargaan intrinsik dan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik atau intrinsic rewards adalah sesuatu yang dirasakan langsung oleh dirinya ketika dirinya melakukan sesuatu. Sesuatu yang dirasakan ini dapat berupa kepuasan dalam melakukan sesuatu, perasaan plong karena telah menuntaskan sesuatu, adanya peningkatan kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Penghargaan ekstrinsik atau extrinsic rewards adalah sesuatu yang akan diterima oleh seseorang dari lingkungan tempat dia bekerja, di mana sesuatu yang akan diperolehnya tersebut sesuai dengan harapannya. Penghargaan ini dapat berupa bonus, penghargaan dari pimpinan, adanya promosi, dan lain sebagainya. Perspektif penguatan mengenai motivasi, kerangka pikir B.F. Skinner. Jika para manajer memahami benar tingkat kepentingan dari model pengharapan ini, maka prinsip dasar dari perspektif penguatan atau reinforcement perspektif mengenai motivasi berangkat dari kerangka pikir B.F. Skinner, seorang psikolog yang menerangkan bahwa tindakan akan sangat dipengaruhi oleh perlakuan yang diterima akibat perilaku yang dilakukan di masa lalu. Secara sederhana, kerangka pikir ini dapat dilihat dalam gambar yang tersedia.
Kerangka pikir ini bermula dari adanya stimulan atau faktor pendorong bagi seseorang untuk berbuat. Katakanlah adanya tugas yang dibebankan kepada pegawai, stimulan ini kemudian ditindaklanjuti melalui respon oleh pegawai dengan bekerja secara cepat, giat, dan tepat sesuai dengan apa yang ditugaskan kepadanya. Jika kemudian pegawai tersebut mendapat perlakuan positif sebagai akibat dari respon yang diberikan olehnya, maka respon selanjutnya akan ditunjukkan mungkin juga akan positif. Katakanlah, jika pegawai tersebut mendapat pujian dan bonus akibat kinerjanya yang ditunjukkannya, maka sangat mungkin respon berikutnya yang akan terjadi adalah bahwa pegawai tersebut akan bekerja lebih baik karena dirinya telah mengalami perlakuan positif di masa lalu akibat tindakan positif yang telah dilakukannya. Tapi sekiranya pegawai tersebut menerima perlakuan negatif, katakanlah kinerja baik yang telah ditunjukkan olehnya ternyata tidak mendapat penghargaan yang positif, bahkan mungkin penghargaan yang negatif seperti cercaan atau sikap tidak mengindahkan dari manajer, maka sangat mungkin respon berikutnya pegawai tidak akan menunjukkan kinerja baik pada masa lalu yang telah dilakukannya. Selanjutnya itu perspektif penyusunan tujuan mengenai motivasi. Perspektif ini menyangkut tingkat keterlibatan anggota dalam menyusun dan menentukan tujuan organisasi. Anggota yang bertipe X cenderung kurang dilibatkan dalam penyusunan tujuan, sedangkan yang bertipe Y cenderung untuk lebih dilibatkan dalam penyusunan tujuan, sesuai dengan kerangka McGregor yang telah dibahas di materi yang sebelumnya. Konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses memengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Sebagaimana didefinisikan oleh Stoner atau Freeman dan Gilbert, kepemimpinan adalah the process of directing and influencing the task-related activities of group members. Lebih jauh lagi, Griffin 2000 membagi pengertian kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses dan sebagai atribut. Sebagai proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Adapun dari sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka. Perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Penyusunan rencana. Manajemen, perencanaan dan penganggaran penentuan rencana spesifik dari kegiatan untuk pencapaian tujuan serta mengalokasikan segala sumber daya yang dibutuhkan. Kepemimpinan, penentuan arah kegiatan, menyusun visi atau tujuan langkah panjang yang akan diraih oleh organisasi serta strategi perubahan yang harus dilakukan. Berdasarkan membangun relasi antar manusia atau kelompok kerja untuk merelasikan rencananya. Manajemen, pengorganisasian dan penempatan sumber daya manusia, menyusun struktur organisasi, prosedur kerja, tanggung jawab dan dari setiap bagian organisasi serta metode implementasi. Kepemimpinan, mengomunikasikan visi kepada orang-orang serta membangun kerjasama dengan orang-orang yang siap untuk mewujudkan visi secara bersama-sama. Berdasarkan implementasi rencana. Manajemen, pengawasan dan pemecahan masalah pada tahap implementasi. Tugas manajemen adalah melakukan pengawasan dan pengendalian atas berbagai kendala yang mungkin ditemui. Kepemimpinan, memotivasi dan memberikan inspirasi. Peran yang dilakukan pada saat implementasi adalah memotivasi orang-orang yang telah sepakat bekerja sama untuk melakukan implementasi dari apa yang telah dibangun sebagai upaya pencapaian visi. Berdasarkan hasil yang diperoleh manajemen, sesuatu yang telah diperkirakan atau ditargetkan sebelumnya. Kepemimpinan, suatu perubahan yang akan mendukung pencapaian visi. Keterlibatan, 4 aspek dalam kepemimpinan. Yang pertama ada pengikut atau followers. Pengikut adalah orang-orang yang mengikuti para pemimpin atau orang-orang yang diberi perintah atau dipengaruhi oleh pemimpin untuk melakukan sesuatu. Para pengikut ini dapat sebagai pegawai, pekerja, atau bawahan. Kedua ada perbedaan kekuasaan atau distribution of powers. Adanya perbedaan antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pemimpin dan pengikut, atau antara atasan dan bawahan, berimplikasi pula adanya perbedaan kekuasaan di antara keduanya.
Ketiga, ada penggunaan kekuasaan untuk memengaruhi atau power to influence. Adanya perbedaan kekuasaan melahirkan konsekuensi logis bahwa pemimpin memiliki kekuasaan lebih untuk dapat mempengaruhi para pengikut atau pegawainya yang perlu dipengaruhi oleh para pemimpin, dan kekuasaan yang dimilikinya adalah perilaku para pegawai atau pengikut agar mau melakukan tindakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu nilai yang dibangun atau leadership value. Pemimpin juga perlu memahami bahwa dirinya bukan sekedar berkuasa, akan tetapi perlu mendorong terwujudnya suatu nilai positif yang dapat memberikan perubahan positif kepada semua anggota organisasi. Disinilah faktor etika, moralitas, dan keteladanan atau figur seseorang pemimpin kemudian diperlukan. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Pertama, pendekatan personal atau personal traits of leader approach. Untuk memahami lebih jauh mengenai esensi dari pendekatan ini, maka pembahasan akan terbagi dua, yaitu pembahasan mengenai pemimpin dan bukan pemimpin, serta pemimpin efektif dan pemimpin yang tidak efektif. Berbagai pandangan dapat kita temukan ketika barangkali kita pernah mendengar bahwa pemimpin itu harus cerdas, pintar, bersifat terbuka, memiliki kepercayaan diri, dan lebih tinggi misalnya. Akan tetapi pada kenyataannya kita barangkali dapat bertanya, seperti apa orang cerdas dan pintar? Apakah orang mesti bertitel profesor atau dokter? Lalu, mengapa banyak presiden tidak memiliki titel tersebut? Apabila bersifat terbuka adalah prasyarat seorang pemimpin, mengapa seorang Abraham Lincoln dapat menjadi seorang presiden padahal dirinya cenderung bersifat tertutup, dan seterusnya. Pandangan bahwa pemimpin harus cerdas dan tinggi, bersifat terbuka, pada kenyataannya masih menimbulkan pro kontra. Terlebih pada kenyataannya bahwa banyak pemimpin yang tidak memiliki kriteria tersebut, namun dia diakui sebagai pemimpin oleh masyarakatnya. Pemimpin efektif dan pemimpin tidak efektif. Pendekatan ini mencoba melihat bahwa karakteristik pemimpin bukan sekedar dilihat dari sisi fisik saja, tetapi juga dari kemampuannya untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Kedua yaitu pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Berfokus dari pendekatan perilaku yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan atau leadership function. Ini terkait fungsi-fungsi akan mendukung tercapainya tim yang efektif sehingga manajemen dapat dijalankan secara efektif dalam mencapai tujuan. Gaya kepemimpinan atau leadership styles. Sebagai konsekuensi dari adanya dua fungsi kepemimpinan tersebut di atas, maka terdapat dua gaya kepemimpinan yang dapat diidentifikasi. Kedua gaya kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan atau task oriented or job styles, dan kepemimpinan yang berorientasi kepada pegawai atau orang-orang atau employee oriented styles. Ketiga yaitu pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard membuat suatu model yang dinamakan sebagai model kepemimpinan situasional atau situational leadership model. Model ini menjelaskan bahwa para manajer perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sebagai respon terhadap berbagai karakter dari orang-orang yang menjadi bawahannya, seperti harapan pekerja, pengalaman, keahlian, dan kesanggupan dalam menerima tanggung jawab. Model LPC dari Fiedler. Model kepemimpinan kontingensi kedua adalah model LPC yang diperkenalkan oleh Fred Fiedler. Model ini menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang sebaiknya digunakan beragam akan tergantung kepada kecenderungan situasi yang terjadi. LPC singkatan dari Least Preferred Coworker, di mana pemimpin atau manajer perlu mengidentifikasi gaya kepemimpinan manakah yang paling cocok untuk diimplementasikan yang disesuaikan dengan kondisi minimum pekerja yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu model jalan tujuan dari Evans House. Model jalan tujuan atau Path Goal Theory. Model ini diperkenalkan oleh Martin G. Evans dan Robert G. House. Pendekatan Evans dan House berangkat dari asumsi dasar mengenai teori pengharapan atau ekspektasi teori. Berdasarkan asumsi ini, Evans dan House berpendapat bahwa sekalipun gaya kepemimpinan perlu disesuaikan dengan situasi yang dihadapi, apakah kecenderungan pekerja untuk berorientasi pada pekerjaan atau relasi sosial, akan tetapi faktor terpenting yang perlu diperhatikan justru bahwa pemimpin harus mampu menyediakan dan menjelaskan penghargaan apa yang akan diterima oleh para pekerja, sekiranya manajer harus mengikuti apa yang diperintahkan atau diarahkan oleh pemimpin atau manajer. Studi Ohio mengenai gaya kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan pekerja di kelompok yang berorientasi pekerjaan menginginkan pemimpin atau manajer yang memiliki gaya kepemimpinan yang berorientasi sosial atau orang-orang daripada berorientasi pada pekerjaan.
Mereka juga mengidentifikasi bahwa para pemimpin yang efektif memiliki beberapa karakteristik, di antaranya memiliki hubungan yang sportif dengan orang-orang, mendorong para pekerja untuk terlibat dalam penyusunan dan pencapaian tujuan, dan menekankan pentingnya untuk bekerja secara tim. Managerial grid atau diagram mengenai gaya manajemen. Menurut diagram gaya manajemen tersebut, gaya manajemen dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu pertama improvised management, kedua country club management, ketiga middle of the road management, keempat authority compliance, dan kelima team management. Berikut ini ditampilkan model kepemimpinan situasional yang sudah dibahas sebelumnya. Berdasarkan model yang ditampilkan ini, gaya kepemimpinan dapat dibagi 4 kuadran menurut situasi yang dihadapi, yang dikaitkan dengan tinggi rendahnya kecenderungan kepada pekerjaan atau task behavior, dan tingginya kecenderungan kepada orang-orang atau relationship behavior. Pada kuadran pertama terdapat high relationship and low task, di mana situasi yang dihadapi adalah adanya tuntutan terhadap pekerjaan yang tinggi dan rendahnya terhadap orang-orang atau relasi. Kuadran kedua yaitu high task and high relationship, di mana kondisi yang dihadapi memerlukan perhatian yang tinggi terhadap pekerjaan sekaligus orang-orang. Pada kuadran ketiga ada high relationship and low task. Pekerja memiliki karakteristik tim kerja yang baik dan mereka termotivasi dengan baik untuk berada dalam organisasi. Akan tetapi, belum banyak diarahkan pada pekerjaan yang memberikan tantangan kepada mereka sehingga orientasi pada pekerjaannya masih rendah. Pada kuadran keempat atau low relationship and low task, di mana orientasi terhadap pekerjaan dan orang-orang rendah, manajer perlu bekerja keras untuk memotivasi para pekerja sekaligus memberikan panduan mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan. Berikut ini ditampilkan yaitu gambar model LPC atau Least Preferred Coworker. Fiedler menyimpulkan bahwa ada 3 faktor kontingensi yang perlu dipertimbangkan dalam model LPC yang dikemukakannya, yaitu relasi pemimpin bawahan atau leader-member relation, struktur pekerjaan atau task structure, serta peran kekuasaan atau power position. Kesimpulan tersebut dapat dilihat pada tabel yang sudah ditampilkan tadi. Selanjutnya, model jalan tujuan atau path goal theory yang sudah dijelaskan secara singkat tadi. Dalam hal ini, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perilaku pemimpin, dan yang kedua ada faktor situasi. Dalam hal ini, pemimpin memiliki 4 tipe pemimpin berdasarkan model jalan tujuannya, yaitu pertama pemimpin direktif, yaitu pemimpin yang cenderung untuk menentukan langsung apa yang harus dilakukan oleh bawahan dan apa yang diharapkan oleh pemimpin. Yang kedua ada pemimpin sportif, yaitu pemimpin yang cenderung bersahabat dan mudah diajak berdialog dengan siapapun. Yang ketiga ada pemimpin partisipatif, yaitu pemimpin yang cenderung untuk memberikan konsultasi kepada bawahan. Dan yang terakhir ada pemimpin prestatif, yaitu pemimpin yang memberikan misi perubahan besar dan standar tinggi akan produktivitas. Model Fromm Jago atau FYJ. Model ini diperkenalkan pada 1973 oleh Victor Fromm, William Newton, dan kemudian disempurnakan pada 1988 oleh Fromm dan Arthur G. Jago. Model FYJ ini memfokuskan hanya pada tingkat partisipasi bawahan dalam mengambil keputusan. Pada intinya, tipe kepemimpinan yang terkait dengan pengambilan keputusan dapat terbagi ke dalam 2 tipe ekstrim, yaitu otoriter secara penuh atau AI, atau partisipatif secara penuh atau GII, atau di antara keduanya AII, CI, dan CII. Berbagai faktor tentunya memengaruhi tipe kepemimpinan mana yang lebih cocok untuk digunakan. Kembali faktor keragaman karakteristik personal, budaya organisasi, dan lingkungan yang dihadapi sangat menentukan tipe kepemimpinan mana yang paling sesuai. Materi selanjutnya atau materi terakhir yaitu pendekatan lainnya mengenai kepemimpinan. Pendekatan substitusi.
Yang dimaksud dengan pendekatan substitusi untuk kepemimpinan adalah sebuah konsep yang mengidentifikasi situasi di mana peran kepemimpinan bersifat netral dan cenderung tidak diperlukan serta bisa digantikan oleh karakteristik dari para bawahan, pekerjaan, dan organisasi. Kedua yaitu kepemimpinan karismatik. Griffin 2000 menjelaskan bahwa paling tidak terdapat 3 elemen yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin karismatik, yaitu A. Mampu menyusun visi bagi masa depan, mampu menetapkan harapan yang tinggi, serta mampu memberikan perilaku yang mendukung pencapaian harapan yang tinggi tersebut. B. Mampu untuk memberikan kekuatan kepada orang lain untuk menunjukkan kinerja yang baik dan terdorong untuk berprestasi, percaya diri, dan terdorong untuk meraih kesuksesan. C. Mampu untuk membangun relasi dengan orang lain melalui dukungan, empati, dan keyakinan akan kemampuan yang dimiliki orang lain. Selanjutnya yaitu kepemimpinan transformatif. Transformatif pada dasarnya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, sehingga esensi dari kepemimpinan transformatif adalah kemampuan seorang pemimpin untuk membawai orang-orang dan organisasi untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Sekian video pembelajaran dari kelompok 3 mengenai motivasi dan kepemimpinan. Apabila ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.